Oke guys, sekarang kita sudah ada di salah satu usaha Pakpi Barber. Saat ini kita akan mewawancarai pemilik dari usaha Pakpi Barber. Untuk Kakak Arnold, mari kami persilakan masuk. Jadi sekarang kita akan tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana rencana awal dalam kakak membuka usaha ini? Kalau untuk rencana sendiri sih, karena saya modal nekat juga sih untuk saya buka usaha ini. Terus mengapa kakak memilih usaha ini sedangkan masih ada usaha-usaha lain yang bisa dibuka? Kalau untuk usaha ini sendiri jalan ceritanya panjang. Karena sebelum saya buka, saya kan kerja di kantor BPJS Kesehatan. Terus teman-teman di kompleks juga mereka banyak yang punya keahlian untuk cukur rambut. Makanya disitu saya berpikir setelah habis kerja dari sini saya mau buka usaha apa. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka suatu usaha barbershop supaya teman-teman yang di kompleks juga bisa ikut kerjasama dengan saya. Jadi saya membuka atau menyiapkan sebuah wadah gitu. Terus mengapa usaha ini dinamakan Pakpi Barber? Kalau untuk nama usaha sendiri itu sambil dari marga keluarga besar saya gitu, keluarga Kui. Makanya saya kasih namanya Pak Kui. Modal yang kakak perlukan dalam buka usaha berapa? Kalau untuk barber, untuk modal awal sendiri yang saya siapkan dulu waktu masih kerja, ada tabungan itu saya siapkan sekitar 40 juta. Karena itu saya melakukan pembangunan dari nol, dari awal gitu. Selanjutnya, kapan kakak punya usaha ini resmi dibuka? Kalau untuk usaha resmi dibuka itu pada saat zaman Covid tahun 2020 di bulan Juni, tanggal 1 Juni itu mulai awal buka. Terus kapan kira-kira jam operasional yang dijalankan kakak punya usaha ini? Kalau untuk jam operasional sendiri kami mulai buka itu dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Selanjutnya, di kakak punya usaha nih karyawan ada berapa? Kalau untuk karyawan sendiri ada 1 orang untuk saat ini. Saya juga termasuk pekerja di dalam. Oh, iya. Yang terakhir, kendala kakak dalam menjalankan usaha ini selama usaha ini resmi dibuka apa saja kan? Kalau untuk kendalanya sendiri ya mungkin karena waktu masih awal-awal buka, jadi untuk customer sendiri belum terlalu banyak. Terus dengan kalau untuk bilang pada saat jam tutup itu yang biasa kendala. Kami sudah istirahat tapi orang masih tetap ada yang datang gitu. Jadi harus punya konsistensi yang bagus untuk jadi seorang capster. Baik, itu saja yang Tong mau tanyakan untuk kakak. Tong ucapkan terima kasih untuk kakak luangkan waktu untuk kita. Oke. Itu saja dari kita dari kelompok 1 sudah mewawancarai kakak Arnold, pemilik dari Pakpi Barber. Jadi kakak di sini kita sudah buat 3 laporan keuangan menggunakan Ekuret. Ada laporan neraca, ada laporan laba rugi, sama ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Dalam laporan neraca di sini ada aset, liabilitas atau utang, sama ekuitas atau modal. Di sini kakak bisa lihat kakak punya jumlah aset sekian, terus jumlah liabilitas sama ekuitas sekian, jumlahnya sama dengan jumlah aset. Lalu dalam laporan laba rugi ada pendapatan sama beban. Untuk dapat tahu laba bersih itu kita kurang dari pendapatan dikurangi dengan beban. Setelah dikurangi dapat jumlah laba bersih atau keuntungan yang kakak dapat selama 3 bulan dari Januari sampai Maret dengan jumlah sekian. Terus yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Di sini terlihat ada modal awal lalu ditambah dengan pendapatan bersih dengan hasil akhir jumlah ekuitas di akhir periode sekian. Kira-kira seperti ini bentuk fisik dari laporan keuangan yang telah kita buat menggunakan Ekuret. Kira-kira dari 3 laporan ini mungkin ada yang kakak mau tanyakan atau yang belum dimengerti? Sudah. Oke, kalau gitu sekian dari video hasil kerja kami dari kelompok 1. Jangan lupa like. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Audio Jungle.